Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Fortuna Putri dengan NPM 19008 dengan mata kuliah Studi Kelayakan Usaha dan Evaluasi Proyek dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta dengan dosen pengampu Bu Helmawati SE MSI. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode payback period atau yang disingkat dengan PP. Metode payback period atau PP. Metode payback period disebut juga metode non-discount cash flow. Tujuannya untuk mengukur jangka waktu pengembalian dana yang diinvestasikan tanpa mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. Metode ini waktu pengembalian modal yang diinvestasikan. PP menentukan kumulatif of net cash flow dalam keadaan nol. Formulanya yaitu PP sama dengan TI per TN. Keterangannya, PP merupakan payback period atau waktu pengembalian investasi. TI merupakan total dana yang diinvestasikan atau yang ditanamkan. NI merupakan net income atau pendapatan bersih tiap tahun atau keuntungan atau laba atau profit. Selanjutnya, kriteria keputusan. Apabila PP kecil dari umur investasi, maka investasi layak untuk dilakukan. Apabila PP besar dari umur investasi, maka investasi tidak layak untuk dilakukan. Metode ini penting digunakan untuk memilih berbagai alternatif investasi yang berisiko tinggi. Maksudnya, kelemahan. Yang pertama, tidak ada menganalisis usaha setelah modal kembali. Yang kedua, tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Yang ketiga, PP sangat tergantung pada kecermatan perhitungan pendapatan dan biaya. Yang keempat, PP tidak dapat digunakan untuk estimasi. Contohnya sebagai berikut. Suatu investasi membutuhkan dana sebesar 60 juta. Diperkirakan laba bersih setelah pajak selama 5 tahun berturut-turut adalah 20 juta. Dari informasi ini, dihitung payback period untuk proyek investasi sebagai berikut. PP sama dengan 60 per 20 sama dengan 3 tahun. Modal investasi akan kembali dalam waktu 3 tahun. Karena umur investasi 5 tahun, maka investasi layak untuk dilakukan. Investasi yang dilakukan akan memberikan keuntungan setelah 3 tahun. 3 tahun beroperasi. Contoh selanjutnya, suatu investasi membutuhkan dana sebesar 60 juta, diperkirakan laba bersih pajak selama 5 juta berturut-turut adalah 20 juta, 15 juta, 21 juta, 20 juta, 25 juta. Jika aliran kas investasi adalah sebagai berikut, hitunglah payback period investasi. Teman-teman bisa lihat tabel di bawah ini. Jadi kesimpulannya yaitu modal investasi akan kembali dalam waktu 3,2 tahun atau 3 tahun 2 bulan. Karena umur investasi 5 tahun, maka investasi layak untuk dilakukan. Investasi yang dilakukan akan memberikan keuntungan setelah 3,2 tahun atau 3 tahun 2 bulan beroperasi. Selanjutnya, menghitung PP untuk 2 proyek investasi. 2 buah proyek investasi membutuhkan dana sebesar 1.000, sedangkan net cash flow dari proyek investasi tersebut adalah sebagai berikut. Di proyek A, berturut-turut dari tahun pertama, kedua, dan ketiga, keempat adalah 600, 400, 200, 100, sedangkan proyek B adalah 100, 300, 400, dan 600. Tentukanlah salah satu dari kedua proyek tersebut yang sebaiknya dilaksanakan. Teman-teman bisa lihat tabel di bawah ini. PP proyek A. PP sama dengan tahun sebelum full recovery tambah
investasi yang belum direcord per cash flow tahun bersangkutan. PPA sama dengan 2 tambah 0 per 400 sama dengan 2 tahun. PPB sama dengan 3 tambah 200 per 600 sama dengan 3,3 tahun. Keputusan: semakin pendek PP semakin baik, sedangkan demikian investasi proyek A lebih baik dari investasi proyek B. Keunggulannya, yang pertama, dapat mengetahui cara cepat jangka waktu pengembalian investasi. Yang kedua, dapat menilai 2 atau lebih proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko investasi yang sama, pilihan pengembalian yang pendek. Dan selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, tidak memperhatikan nilai waktu uang. Yang kedua, metode ini tidak memperhatikan pendapatan selanjutnya setelah investasi pokok kembali. Sekian dari video saya. Kalau ada kata